warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Tasya Nur Intan Pratiwi. Bisa dipanggil Tasya dan alamat saya di Gondang Legi. Ibu adalah guru PKL dari UIN Malang yang akan menemani kalian belajar selama 2 bulan ke depan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, Ibu mempersilahkan anak-anak yang ada di rumah untuk terlebih dahulu absensi di e-learning madrasah. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, baik, selain kita belajar potensi sumber daya alam itu sendiri, kita juga akan belajar tentang potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Ya, apa kalian pernah mendengar istilah potensi sumber daya alam? Ya, potensi sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, yaitu air, tanah, udara, batuan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Kemudian, yang pertama ada sumber daya hutan. Nah, hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Luas hutan yang ada di Pulau Jawa sekarang telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Hutan Indonesia juga menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna. Bahkan diantaranya termasuk dalam spesies endemik, yaitu spesies yang hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Kemudian hutan yang sering kita yaitu hutan hujan tropis, merupakan hutan yang paling banyak dijumpai Indonesia yang memiliki ciri pohon berdaun lebar yang selalu hijau dan memiliki kerapatan yang tinggi. Adapun manfaat dan fungsi hutan, yaitu 1. Penghasil kayu dan buah-buahan. 2. Sebagai tempat hidup para flora dan fauna. 3. Hutan dapat menyimpan air hujan. Kenapa demikian? Karena pada saat turunnya hujan, kemudian dialirkan ke sungai atau danau, sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Kemudian, yang keempat, hutan mencegah terjadinya erosi. Karena apa? Karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang terakhir di sini hutan sebagai paru-paru dunia. Karena hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi tetap dapat terkendali. Selanjutnya kita masuk pada sumber daya tambang. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki sumber daya tambang yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Sumber daya tambang yang terdapat di Indonesia antara lain yaitu minyak bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk industri transportasi dan rumah tangga. Kemudian adapun daerah yang menghasilkan minyak bumi dan gas. Yang pertama Pulau Sumatera, yaitu terdapat di daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, dan Sumatera Selatan. 2. Pulau Jawa, yaitu ada di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang ketiga ada di Pulau Kalimantan, yaitu di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Yang keempat Pulau Maluku, yaitu ada di daerah Pulau Seram dan Tenggara. Yang kelima ada di Pulau Papua, yaitu ada di Kelamuno, Sorong, dan Babo. Lanjut pada sumber daya tambang batubara.
Batu bara digunakan sebagai sumber energi dan digunakan untuk pembangkit listrik dan rumah tangga. Nah, cadangan batu bara Indonesia saat ini mencapai 0,5% dari cadangan di dunia. Namun, jika dilihat dari proyeksinya, batu bara yang ada di Indonesia merupakan yang keenam terbesar di dunia. Kemudian ada bauksit, sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Selain itu, bauksit juga bermanfaat untuk industri keramik, logam, dan kimia. Untuk daerah penghasil bauksit itu sendiri yaitu ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dan Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, ini yang ada pasir besi. Nah, pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam dan semen. Adapun daerah penghasilnya yaitu ada di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Nah, adapun emas. Emas pada umumnya dimanfaatkan sebagai perhiasan untuk anting, untuk kalung, dan lain sebagainya. Nah, untuk daerah penghasil emas itu sendiri ada di Papua, yaitu tepatnya ada di Freeport, kemudian ada di Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Sekian penjelasan singkat mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Jikalau ada pertanyaan, silahkan bisa tanya di grup WA atau bisa japri pada Ibu. Oke? Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga diberi ilmu yang bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.